Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulkifli Said di channel Zulkifli Said. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam Kali Linux ya. Jadi setelah teman-teman selesai install Linux, maka eh, terdapat fitur-fitur yang secara default itu sudah ada di dalam Kali Linux ya. Jadi saat Anda install Kali Linux, maka software-software yang Anda gunakan untuk kebutuhan pentest itu umumnya sudah include di dalam. Ya. Jadi saat kita akan melakukan kegiatan pentest, kita akan banyak menggunakan tools-tools yang tersedia di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada fungsi untuk melakukan reconnaissance ya, atau pengintaian ya, pengumpulan informasi ya, information gathering ya. Jadi kita bisa lihat di sana ada Nmap, ada Recon NG, Zenmap ya, ya Spiderfoot ya, DNS Information Gathering ya, DNS E6 ya. Jadi ini tools-tools yang bisa kita gunakan dalam hal information gathering ya, atau pengumpulan informasi. Nah, kemudian yang berikutnya ada resource development ya. Jadi kita bisa mendevelop kebutuhan dalam kegiatan pentest dengan menggunakan resource development di sini ya. Di sini ada MSF Venom ya, ada Python ya, Metasploit ya, dan lain sebagainya. Jadi ini biasa kita gunakan untuk exploit development ya, untuk membuat exploit, pilot dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini untuk initial access ya. Jadi initial access ini adalah akses awal ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan akses awal ke dalam target. Misalkan di sini kita bisa menggunakan SQL Map ya. Jadi SQL Map di sini adalah tools untuk melakukan SQL injection ya. Ya, Gofish ya. Kemudian ada Metasploit, execution, ada Powersploit, Metasploit framework. Ini untuk melakukan persisten ya, untuk mempertahankan akses ya. Untuk menanam shell ke dalam target ya, bagaimana agar shell kita juga bisa tidak terdeteksi oleh target. Kemudian ada privilege escalation, ini berfungsi untuk menaikkan hak akses ya. Misalkan pada tahapan initial akses kita dapat user, misal kita pengen naikin nih privilege-nya, kita pengen agar kita mendapatkan hak akses root misalkan ya, hak akses administrator. Nah, kita bisa menggunakan linpi ya, winpiece ya, linpiece ya. Bisa juga dengan menggunakan Metasploit framework ya. Nah, jadi kalau privilege escalation, persistent, ini biasa kita udah dapat akses dari target nih. Ya, kita udah dapat akses di target, kemudian kita pengen persisten atau kita pengen bertahan lama di dalam target, tidak terdeteksi sampai objektif kita terpenuhi. Nah, kita bisa menggunakan tools-tools yang ada di sini ya. Ya, di persistent, privilege escalation, ya. Kemudian defense evasion. Ini dari katanya defense evasion ya. Evasion itu artinya mengelabui gitu. Bagaimana agar aktivitas kita bisa tidak terdeteksi dari target. Atau selain itu kita juga perlu menyamarkan informasi. Misalkan dengan MacChanger ya, kita bisa ganti alamat MAC address milik kita
Kita bisa mengganti alamat IP address, MAC address, user agent dan lain sebagainya agar aktivitas pentest ini jangan sampai terdeteksi gitu. Dan adapun jika terdeteksi dia hanya akan mendapatkan informasi yang sudah disamarkan gitu, sudah dipalsukan. Nah, kemudian ada kredensial akses. Ini misalkan kita sudah dapat password yang mana password itu dalam kondisi yang terenkripsi, terhashing. Nah, kita bisa decrypt, kita bisa brute force dengan menggunakan bantuan tools yang ada di kredensial akses ya. Jadi di sini ada brute force attack ya. Bisa pakai Hydra, Medusa, ya, Encrack, John the Ripper ini, Opcrack ya. Ini tools-tools yang cukup the legend ya. Discovery ya, ini mirip-mirip seperti information gathering tadi di awal ya, reconnaissance ya. Kemudian ini untuk CNC ya, command and control, exfiltrasi ya, dan lain sebagainya ya. Jadi hampir sebagian besar tools yang kita butuhkan untuk kebutuhan pentest ini umumnya udah include ya di dalam Kali Linux gitu. Dan misalkan kalau ternyata ada tools-tools yang perlu kita tambahkan, nah kita bisa menggunakan GitHub nantinya ya. Kita bisa pakai GitHub untuk nambahin tools-tools yang kita gunakan untuk kebutuhan pentest ya. Ya, mungkin itu dulu ya untuk materi pengenalan fitur yang ada di dalam Kali Linux ya. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Sampai ketemu di next video.